Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Betul, di sini kediaman keluarga Suratama. Dari kepolisian. Dari siapa, Biona? Dari kepolisian, Pak. Penting katanya. Ya, halo. Iya, saya sendiri, benar. Ya, Arga Suryatama anak saya. Kenapa? Ada apa? Kemana? Berita dari kepolisian, Bu. Berita apa? Pesawat yang ditumpangi Arga dikabarkan hilang. Dan kemungkinan jatuh di laut. Nggak mungkin. Berita itu pasti salah, Pak. Itu pasti salah. Arga baik-baik aja. Ma, tenang, Ma, tenang. Arga nggak mungkin kecelakaan. Ma, tenang, Ma, istighfar, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu, kenapa sih? Aduh, Ibu kok nangis? Barusan ada kabar kalau pesawat yang dinaiki Arga itu hilang. Astagfirullahaladzim. Sekarang nggak tahu di mana. Mudah-mudahan selamat ya, kasih doain. Rasanya nggak mungkin. Kalau pesawatnya aja tenggelam di laut. Ya Allah, jagalah Arga ya Allah, jagalah dia, bimbinglah Arga agar bisa kembali ke rumah ini dengan selamat ya Allah. Amin ya Allah. Mama tenang dong, Ma. Mama mau kamu kemana? Arga pulang ke rumah ini. Mama harus bukain pintu. Mama mau buka pintu, Pak. Arga! Assalamualaikum, Ma. Arga. Arga pulang, Ma. Mama tahu kamu pasti baik-baik aja. Papa. Arga pulang, Pak. Alhamdulillah, kamu selamat, kamu sehat. Arga. Nenek senang kamu kembali lagi ke rumah. Alhamdulillah ya, Ga, kamu selamat. Aku kira kamu gak akan balik-balik lagi.
Tapi ternyata Allah denger doa kita semua. Amin. Aku ketinggalan pesawat. Jadi aku terpaksa harus mengikuti penerbangan selanjutnya. Firasat ibu kamu selalu tepat dan yakin kamu pasti akan kembali. Arga yakin. Arga bisa selamat karena doa-doa dari Mama. Terima kasih, Ma. Apa kabar kamu? Baik, Kak. Papa menyerahkan jabatan Papa ke Arga. Ya. Ini perusahaan keluarga yang sudah kita miliki turun-temurun. Mulai dari kakek kamu. Sekarang sudah saatnya kamu warisi semuanya. Tapi Pak, Arga nggak pantas mendapatkan ini semua, Pak. Yang pantas itu Bagas, karena Bagas itu... Arga, kamu anak papa. Selama ini kamu sudah membuktikan. Kamu berprestasi, papa percaya sama kamu. Makasih banyak ya, Pak. Satu aja permintaan papa. Kamu harus janji. Sebagai bagian dari keluarga Suryatama, kamu harus menjaga nama baik keluarga Suryatama dengan menjaga tradisi turun-temurun. Iya, Pak. Kamu? Kamu ada di sini sih? Makasih ya buket bunganya. Ini buket bunganya kurang gede nih, harusnya lebih gede dong. Ya udah deh, besok-besok aku bawain toko bunganya deh buat kamu. Canda kamu. Makasih ya buket bunganya. Tapi kan harusnya yang ngasih itu cowok, kan cewek ngasih ke cowok. Selamat ya, mulai sekarang kamu dapetin jabatan yang baru. Dan kayaknya mulai besok itu kamu lebih sering ketemu papiku deh. Karena perusahaan kamu sama perusahaan papi aku kan dari dulu kerja sama. Doain aja ya. Semoga aku bisa seperti papaku. Kamu pasti bisa kok. Kok kamu datangnya sendiri sih? Iya, emang kenapa? Cowok kamu mana? Perempuan secantik kamu itu harus sama cowok. Lo nggak bahaya loh, banyak yang ngejar loh. Cowok aku udah di sini kok. Iya, ini di depan aku. Bisa. Sebentar. Halo? Iya Pak, saya sendiri. Iya, baik. Aku nggak pernah bercanda sama kamu, Gak. Dari dulu, aku selalu anggap kamu sebagai orang yang paling spesial di hati aku. Bu, Ibu, Ibu, kok nggak ada orang sih? Bu, aku bawa soto nih, aku taruh sini ya. Bu. Makasih, Bu Toma. Makasih. Makasih ya. Rame-rame ngapain? Hah? Astagfirullahaladzim. Rame jangan-jangan. Hah, Mas Arga udah ketemu. Ya Allah, pasti lagi pada tahlilan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh. Ih, sakit. Mau masuk ke dalam lo sendiri ngapain ada di belakang pintu? Ih, orang mau kalau salah minta maaf. Jangan diintegrasi. Interogasi bukan integrasi. Ya udahlah, apalah itu. Saya ini keponakannya Bona yang kerja di sini. Saya kesini mau minta itu, mau ngucapin bela sungkawa sama keluarganya Bapak Tirta. Taruh. Bela sungkawa. Iya. Mas Arga kan meninggal. Apa? Oh, kamu kenal sama Arga? Enggak sih, nggak kenal sama sekali. Tapi ya kan kalau ada yang meninggal sedih, kasihan banget. Saya sih tahu Mas Arga cuma dari ceritanya Ibu Ona. Katanya dia baik, ganteng, masih muda. Kasihannya diambil Allahnya cepet banget. Meninggal
Lo kasih Dek, ngapain kamu di sini? Aku kesini mau ucapin bela sungkawa sama Pak Tirta sama Bu Lastri. Kamu jangan sembarangan ya. Yuk, ikut bibi ke dalam. Kenapa? Ibu, ini mumpung kesempatan aku bisa kesini, bisa ngucapin bela sungkawa. Aku kan juga sedih kalau dia yang meninggal. Ya, sebentar. Udah, kenapa sih, Bu? Udah, malu ganggu tamu. Bu Lastri, Pak Tirta, saya minta maaf. Saya nggak bermaksud mau pecah-pecahin barang kayak gini ke sini. Sebenarnya saya mau ngucapin bela sungkawa sama Bu Lastri sama Pak Tirta atas meninggalnya Mas Arga. Saya ikut sedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut menyesal mendengarnya ya Pak ya Bu ya. Masih hidup dia. Sorry ya, tadi itu kan bagian dari acara jadi. Mas Arga, Bi, Mas Arga butuh apa ya? saya nggak butuh apa-apa. Saya habis makan sotomi yang ada di dalam rantang ini. Rasanya enak banget, Bi. Ini Bibi yang masak. Bukan, Mas. Yang masak itu keponakan saya. Ya, dia memang kerjanya jualan sotomi di pasar, Mas. Sekali lagi saya minta maaf ya, Mas. Maaf sekali atas kejadian tadi ya. Iya, Bi, nggak apa-apa kok. Saya tahu kalau misalnya itu cuma salah paham. Nama keponakan Bibi siapa? Kasidah, Mas. Kasidah. Wah, Apa lagi? selamat ulang tahun, Pak. Ini kado buat Papa. Wah, Papa sendiri lupa kalau Papa ulang tahun. Makasih ya. Waduh, bagus bener. Mah, alhamdulillah, terima kasih ya, Kak. Sebenarnya Arga telat datang ke bandara. Itu karena kado ini ketinggalan. Arga nekat untuk kembali. Akhirnya Arga ketinggalan pesawat. Subhanallah, terima kasih ya. Allah sangat menyayangi kamu, Ga. Buktinya, kamu dikasih petanda sehingga kamu selamat. Ini semua juga karena berkat doa Mama sama Papa. Bangun, Gal. Kamu ngapain sih? Ini kebiasaan Arga, Pak. Mah, selama sekolah di Australia, setelah sholat subuh, Arga selalu berlutut di depan foto Papa dan Mama. Cinta kasih yang sudah Papa dan Mama kasih ke Arga itu udah sangat besar. Arga yakin, Papa sama Mama adalah malaikat yang dikasih Allah untuk Arga. Kamu juga sangat berarti untuk Mama dan Papa. Dari awal kehadiran kamu di rumah ini, kamu membuat keluarga ini utuh. Membuat keluarga ini bahagia. Kamu memang anak kebanggaan Mama. Aduh, susah banget sih. Ya ampun, Bul, makanya ini perut tuh jangan terlalu gede. Makan mulu sih, lama-lama jadi baso tuh perut. Kamu olahraga kenapa berhenti sih?
Udah bagus-bagus kamu ikutan sepak bola. Jangan cepet nyerah dong. Aku malas ikut sepak bola, Kak. Gara-gara cewek itu tuh. Tendangannya sih emang bagus, cuman sayang kampungan. Aduh, sakit-sakit. Aduh, Kak. Aduh, sakit. Aduh. Aku nggak mungkin naksir, Kak, sama dia. Dia anak kampungan yang dapat beasiswa di sini. Tahu nggak, Kak? Tiap hari bekalnya tuh soto mie, Kak. Maklum, Kak. Kakaknya kan jualan soto mie di pasar. Masuk dulu ya, bye. Bagas! Soto. Nih, Pak. Ini. Makasih. Kalau nanti obat Bapak sudah habis, kamu nggak usah beli obat lagi. Uangnya ditabung saja. Mendingan uangnya untuk beli kebutuhan lain. Kalau Bapak nggak minum obat, gimana caranya Bapak bisa sembuh? Kenapa, sayang? Aku nggak mau sekolah lagi, Kak. Aku malu banget. Hikmah, aku sama Bapak itu capek-capek cari uang buat kamu sekolah, masa sekarang mau berhenti? Kenapa sih? Aku dikatain anak kampung terus sama temenku, Kak. Katanya aku bawa sotomi. Selama ini sih aku masih bisa ngadepin dia, Kak. Tapi lama-lama aku nggak kuat. Tadi semua buku pelajaranku basah. Gara-gara dia sengaja numpain bekal sotomi yang aku bawa ke sekolah. Coba deh kasih tahu sama kakak, siapa sih nama teman kamu itu? Kok kurang ajar banget ya? Biar sini, kakak aja yang ngasih pelajaran sama dia ya, supaya dia kapok nggak ngatain orang lagi kayak gitu. Ya? Sudah, jangan. Pak, udah lah Pak. Aku ini cuma pengen ngajarin sama Hikmah, supaya kalau misalnya kita memang benar, kita nggak boleh takut. Ayo, lepas. Tapi, Kak, Hikmah, kamu nggak boleh takut ya sama kakak. Hikmah. itu orangnya, Kak. Namanya Bagas. Dia yang selama ini ngerjain aku. Kamu yang namanya Hikmah. Saya Arga, kakaknya Bagas. Bagas datang ke sini karena dia mau ngomong sesuatu sama kamu. Bagas? Sorry banget. Sebetulnya nggak ada maksud buat ngatain kamu. Awalnya sih buat lucu-lucuan aja. Aku janji deh, nggak akan kayak gini lagi. Bagas nyesel. Tadinya dia malu datang ke sini. Tapi Kak Arga bilang sama Bagas, kalau dia mau mengakui kesalahannya, itu artinya dia belajar untuk bertanggung jawab. Dan dia bukan pengecut. Hikmah mau kan maafin Bagas? Bagas? Tunggu! Aku mau ikut sama kamu ke pasar. Aduh, jangan macam-macam, aku mau buru-buru. Enggak, aku serius. Aku mau ke pasar, aku mau makan soto mie. Kamu jualan soto mie kan? Aku mau makan di situ, ya? Kamu bercanda ya? Mana ada orang mau ke pasar pakai jas, rapi banget kayak kamu. Aduh, udah deh, aku lagi sibuk ya. Mendingan kamu pulang cepetan, terus kamu bilang sama adik kamu jangan pernah gangguin adik aku lagi. Oke? Emang ke pasar nggak boleh pakai jas? Kakak Sida!
Siapa pasiennya, Sus? Biasa dok, Pak. Dokter tolong tangani pasien itu, Dok. Akan saya usahakan, Pak ya. Tapi penyakit TBC Pak Budi ini sudah cukup kronis, Pak. Dokter tahu penyakit Pak Budi? Ya, memang sudah beberapa kali Pak Budi memeriksakan dirinya ke sini. Tapi karena keterbatasan biaya, jadi pengobatannya tidak maksimal. Permisi. Yesus. Bapak harus rawat inap di sini karena penyakit Bapak sudah terlanjur kronis. Kalau sampai pengobatan ini ditunda, maka keselamatan Bapak yang akan menjadi taruhannya. Saya permisi. Bapak nggak apa-apa. Bapak sudah boleh pulang. Dokter sendiri yang bilang. Ayo. Sini kita cepet-cepet dulu, Pak. Yang penting Bapak sehat ya. Aku tinggal sebentar ya. Sebentar aja. Mbak, saya nggak salah lihat kan? Kalau di sini udah lunas. Mbak, saya kan belum bayar sama sekali. Sudah ada yang menjamin semua biaya Pak Budi selama di rumah sakit. Kamu! Tunggu! Kamu mau kemana? Saya mau ketemu Arga, Pak. Harga siapa maksudnya? Ya Arga Suryatama yang punya kantor ini. Kamu sopan sedikit. Harga itu komisaris utama di sini. Dia nggak mungkin kenal sama kamu. Ayo pergi! Ayo pergi! Iya apa sih? Ayo Tenang dulu, saya nggak bohong. Gini deh, kalau misalnya emang Bapak nggak percaya sama saya nih ya, kasih aja uangnya nih sama kue tinsinya nih ya, sama Arga ya. Sampai langsung ke Arganya ya Pak ya. Bilangin terima kasih, udah bayarin semua biaya rumah sakit Bapak saya. Tapi saya nggak perlu, saya bisa bayar sendiri. Dari kasih dah Pak, jangan lupa. Permisi. Kayaknya aku pernah lihat perempuan itu deh. Udah kamu mendingan pulang aja. Lagian gini ya, aku udah gak punya utang lagi sama kamu. Aku udah bayar semuanya kan sama kamu. Terus kamu nyari apa lagi sih? Aku emang gak punya apa-apa. Tapi aku masih bisa bekerja, berusaha setiap hari untuk biaya rumah sakit bapak aku. Jadi kamu gak usah repot-repotin Nina aku dengan bayar semua utangnya bapak aku di rumah sakit. Aku tulus ngebantuin kamu. Sekarang sebaiknya aku anterin kamu pulang, jangan makin beres. Aduh, gak ada cewek lain apa yang bisa kamu godain selain aku? Ada. Banyak, Pak. Tapi perempuan yang berhasil merebut hati aku cuma satu, yaitu kamu, Kasida. Aku jatuh cinta sama kamu. Madonna! Ya, Mas.
Kenalin dong Biona. Biona, kalau aku tinggal di asrama nanti, siapa yang nalin sepatu aku? Bagas itu kan sudah besar. Pasti bisa pakai tali sepatu sendiri. Terus kalau aku lapar, siapa yang bikinin mie goreng buat aku? Biona. Bagas. Biona. Batalin aja ya. Aku dikirim ke asramanya. Aku janji deh, gak akan manja lagi. Gak bisa cuma janji, Bagas. Kamu harus buktikan itu. Dan caranya, kamu harus masuk asrama. Kakakmu juga dulu seperti itu, ya kan? Papa juga. Itu sudah menjadi tradisi keluarga. Udah Lambu, asrama itu cuma sebentar. Beneran, percaya sama kakak. Gak akan kerasa kok. Kalau ada yang jahatin aku, siapa yang bakal nolongin aku? Dengerin kakak ya. Kamu tutup mata kamu. Kamu berdoa sama Allah. Kamu sebut nama mama dan papa. Kakak yakin semua masalah kamu pasti akan selesai. Ya? Cari. Aku punya sesuatu buat kamu, Gas. Kamu baik-baik ya di sana. Suatu hari nanti pasti kita ketemu lagi. Ini sataminya, Mas. Minumnya apa? Es teh manisnya ada? Arga, kamu ngapain kesini sih? Aku mau makan sotomi. Kalau kamu deketin aku terus kayak gini, gimana caranya aku bisa pisah sama kamu? Yang bilang mau pisah sama kamu siapa? Harga kita tuh kayak langit sama bumi, kita nggak mungkin nyatu. Dan aku nggak mau nyesain kamu. Aku tahu. Mulai hari ini aku akan bilang sama papa kalau aku sudah memilih perempuan untuk menjadi calon istri aku. Papa yakin kamu pasti sudah tahu apa yang Papa mau bicarakan sama kamu. Jadi ya, Papa nggak usah basa-basi lagi. Karena selama ini juga Papa lihat kamu juga sudah cukup dekat sama dia. Kamu sungguh-sungguh cinta sama dia. Iya, Pak. Arga yakin dia adalah perempuan yang dikirim sama Allah buat jadi calon istri Arga. Oke, Papa akan segera bikin pesta pertunangan untuk kamu berdua. Iya, Pak. Ya. Makasih ya, Pak. Harusnya Papa yang terima kasih sama kamu. Karena sebenarnya dari dulu, Papa memang sangat ingin kamu menjadi suaminya Nabila. Kenapa kamu nggak jujur sama aku, Ga? Aku nggak ngerti maksud kamu apa. Aku yakin kalau kamu ngerti maksud aku. Aku ini tahu siapa perempuan yang kamu cintain, Ga. Jujur aku cinta sama kamu. Bahkan dari awal ketemu, aku sakit. Aku kecewa. Begitu tahu kalau kamu tuh nggak cinta sama aku.
Tapi lebih sakit lagi kalau kamu itu pura-pura cinta sama aku. Arga, cinta itu nggak harus milikin. Dan cinta itu butuh kejujuran. Dan kamu itu berhak dapetin kebahagiaan itu, Ga. Makasih ya Nabila. Maafin Arga, Pak. Arga harus jujur sama Papa. Makanya Arga ngejelasin ini semua. Kamu itu harapan Papa, Ga. Dari awal Papa percaya sama kamu. Dan selama ini, kamu nggak pernah menyakiti Papa, nggak pernah mengecewakan Papa. Tapi sekarang kenapa kamu hancurin semuanya ini, Ga? Mau ditaruh di mana muka Papa? Ya tapi kan Pak, Arga, ingat, kamu sendiri kan yang bilang, kamu bangga jadi bagian dari keluarga Surya Tama. Tapi kenapa kamu justru milih perempuan itu, Kak? Kamu ternyata lebih memilih perempuan itu daripada Papa. Kamu memang bukan darah daging Papa. Kamu memang anak adopsi. Papa percaya sama kamu. Ternyata Papa salah. Arga, Pak. Arga udah membuat keputusan yang salah. Arga akan mengakhiri hubungan Arga dengan Kasidah. Maafin Arga, Pak. Arga berjanji. Arga gak akan mengecewakan Papa lagi. Selama ini, kamu nggak pernah menyakiti Papa, nggak pernah mengecewakan Papa. Tapi sekarang kenapa kamu hancurin semuanya ini, Kak? Mau ditaruh di mana muka Papa? Kamu ternyata lebih memilih perempuan itu daripada Papa. Kamu memang bukan darah daging Papa. Kamu memang anak adopsi. Papa percaya sama kamu. Arga akan mengakhiri hubungan Arga dengan Kasidah. Maafin Arga, Pak. Arga berjanji. Arga gak akan mengecewakan Papa lagi. Aku jatuh cinta sama kamu.
Saya ikut berduka cita atas kematian bapak kamu. Tapi kamu harus memikirkan cepat untuk pindah kios dari sana. Karena mulai besok, kamu tidak bisa jualan lagi di sana. Bapak saya baru meninggal, Pak. Pada saya tinggal lagi, Bapak ngusir kita. Bapak kamu sudah banyak hutang sama saya untuk bayar sewa. Saya ini masih baik sama kamu. Kalau enggak, kamu sudah saya usir dari dulu. Hei kamu! Saya nggak suka kamu ngomong kasar sama Kasida. So jagoan kamu ya? Memang kamu suaminya? Kamu pasti jual diri ya? Jangan sembarangan kamu kalau ngomong! Dia ini perempuan terhormat. Dia calon istri saya. Kasida, apa kamu siap untuk menikah sama aku sekarang? Kita akan menikah di depan jenazah papa kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan Arga bin Suryatama dengan Kasidah binti Budi Sukarta dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Kasida binti Budi Sukarta dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana bersaksi? Sah. 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 Tolong kasih Arga kesempatan untuk ngejelasin semuanya. Kenapa Arga bisa mengambil keputusan ini, Pak? Jangan sebut nama saya, Papa! Kamu sendiri yang hari ini membuktikan kalau kamu bukan darah daging saya! Keluar! Kita belum minta restu orang tua kamu. Kita belum dapetin restu. Udahlah, Kasida. Baiknya kita pergi dari sini. Gimana caranya kita bisa bahagia kalau tanpa doa dari mereka? Mama merestui kalian berdua. Dan kamu harus berjanji selamanya setia mendampingi Arga. Karena Arga adalah separuh hidup Mama.
Iya, Ma. Pak. Yes. Anak Papa. Ayo, cepat masuk. Mamamu sudah masak makanan kesukaan kamu. Nenek di mana, Pak? Nenek di kamar, dia udah nunggu kamu dari tadi. Kalau gitu Bagas ketemu nenek dulu ya, Pak. Mah, bentar ya, Pak. Mah. Kenapa Mas Arga pergi dari rumah? Egois dia. Dia tidak memberikan restu Arga menikahi Kasida. Dan Tirta juga tidak mau menjadi ayah angkatnya. Sampai Arga diusir dari rumah sini, Suster. Bagas. Jadi selama ini itu cerita yang ditutupin sama Papa, Nek. Kenapa aku nggak pernah dikasih tahu soal ini, Nek? Jadi selama ini Kak Arga itu pergi bukan ngurusin salah satu perusahaan Papa di luar kota. Karena Kak Arga diusir sama Papa, Nek. Iya, Nek. Dan kenapa aku baru tahu sekarang kalau Kak Arga itu adalah anak angkat, Nek? Kenapa semuanya nggak pernah mau cerita sama aku? Mungkin kalau Kak Arga nggak diadopsi, aku juga mungkin nggak akan ada. Ya kan, Nek? Carilah Kak Arga sampai ketemu. Biar nenek sama mama kamu bisa lihat. Sebelum semuanya terlambat. Bagas janji. Bagas akan cari Kak Arga sampai ketemu. Jakarta. Bagas, memangnya kamu nggak bisa cari kerjaan di sini? Kamu kan tahu Papa punya perusahaan, Bagas. Kenapa kamu nggak kerja bantu Papa sih? Bagas, kalian mau cari pengalaman baru Pak di Jakarta. Papa sendiri yang pernah bilang kalau Bagas harus bisa membuktikan sesuatu supaya Papa bisa percaya sama Bagas. Ya kan, Pak? Sekarang saatnya Bagas berusaha, Pak. Kapan kamu berangkat? Besok pagi, Pak. Mas, kita sarapan yuk. Oh, iya sayang, iya. Ayo kita sarapan yuk sama-sama bareng yuk semua yuk. Tanya sama Biona, kamu udah mandi belum? Jadi, aduh, tuh roti kesukaan kamu sinduk, cepetan. Hikmah mana? Kamu tuh lupa ya, di sini udah gak ada lagi namanya Hikmah, adanya Ima. Tumben Tante udah bangun. Apa? Tante? Aduh Satria, no, jangan panggil aku Tante lagi. Tapi panggil aku Sista. Sista Ima, oke? Tunggu. Kamu pagi-pagi mau ke kampus pakai baju kayak gini? Kenapa sih Kak ada yang salah? Ya udahlah, aku berangkat ya. Dah semuanya. Ima hati-hati. Itu tangannya kelihatan semua. Udahlah Mas, udah duduk biarin aja namanya anak muda. Lagi lu tuh udah aja tuh nggak? Ya udahlah, biarin aja cowok kayak gitu nggak perlu ditanggepin ya nggak sih? Ima, lo kenapa sih dari kemarin nggak pernah mau angkat telepon gue? Suka gue dong. Lo nggak bisa kayak gini. Gue pengen hubungan kita tuh jelas.
kayaknya gue nggak ngerasa pernah ada hubungan apa-apa deh sama lo. Jadi jangan ngimpi, oke? Bye. Maaf ya mas, maaf ya. Saya nggak sengaja, tadi ada orang nabrak saya. Bener? Dan kali hati-hati dong kalau jalan. Punya mata nggak sih lo? Kok lo nyolot banget sih? Kan tadi gue udah minta maaf baik-baik. Lagi pula siapa juga saya mau nyerem lo pakai minuman gue. Lo nggak lihat tadi gue udah tabrak sama tuh orang? Mana gue tahu cerita lo bener apa enggak? Bisa aja kan lo ngarang? Tapi beneran tadi ada orang nabrak gue, woi. Kenapa lo jadi kabur sih? Mas, pesen 1 minuman lagi ya. Nanti diantar ke meja sana ya. Makasih. Basah juga deh nih gue. Siapa sih tuh cowok? Silakan minum. Makasih. Penasaran kan? Gue tuh ngerasa kayak pernah kenal dia, tau nggak? Tapi gue lupa di mana. Mahasiswa baru kali. Hah, mahasiswa baru? Nggak ketuaan. Lo kenapa sih? Lo kenapa sih? Nggak tahu, tiba-tiba gue pusing banget. Yaudah, gue antar balik ya. Loh, kunci mobil gue kemana ya? Atau jangan-jangan ketinggalan di kantin? Yaudah, gue ke kantin dulu ya. Lo nggak apa-apa kan kalau gue tinggal? Tunggu. Lo kenapa, Ma? Lo sakit ya? Aduh, Ben. Nggak, gue nggak kenapa-napa. Yaudah, biar gue antar lo balik ya. Gue sama Nadia, Ben. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lo sakit, nggak mungkin gue tinggalin. Halo, Assalamualaikum. Halo, Kak. Kak, tolong aku, Kak. Ima, kakak nggak bisa dengar. Ima, kamu di mana? Aku di Villa Cempaka. Ima, aduh ya Allah. Kasih dia ada apa? Mas, Ima tadi telepon aku, tapi teleponnya putus-putus. Aku telepon balik tuh nggak bisa ditelepon handphonenya. Dan Ima tadi minta tolong, dia lemes banget. Aku Minta tolong gimana maksud kamu? Dia minta tolong sama aku, tapi nggak jelas. Yang aku dengar cuma dia lagi di Villa Cempaka. Kalau gitu sebaiknya kita cari Ima sekarang, ya? Ayo, sayang. Ayo. Ben, gue mau Lo di sini aja sama gue. Ben, jangan bantu maju. Ruben. Ben, lepasin gue, Ben. Ruben, gak, Ben. Siapa lo? Lu nggak perlu tahu siapa gua. Satu hal, kalau lu berani nyentuh dia lagi, gua habisin lu. Banyak bacot lu.
kamu tadi udah mau nolongin aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku... Udahlah, udah. Lupain aja masalah tadi. Sekarang lebih baik kamu istirahat ya. Aku cuma pengen tahu. Siapa sih kamu sebenarnya? Kenapa kamu mau nolongin aku? Aku kayak pernah ngerasa kenal kamu. Siapa sih nama kamu sebenarnya? Sorry, harus buru-buru. Aku punya sesuatu buat kamu, Gas. Kamu Bagas kan? Iya, kamu Bagas kan? Iya kan? Ya ampun, aku ingat. Aku udah ngerasain banget dari tadi kita tabrakan di kantin tadi. Kakak Siti sama Karga pasti senang banget lihat kamu. Kamu beneran Bagas kan? Iya. Aku emang Bagas. Maaf kalau tadi aku sampai nyamar jadi mahasiswa baru. Karena aku tahu kamu kuliah di sana. Satu hal. Aku mohon kamu jangan kasih tahu soal ini sama Karga maupun Kakak Sida. Aku mohon sama kamu. Emangnya kenapa? Aku nggak mau kalau Karga sampai tahu aku ini Bagas. Karena aku punya rencana supaya membuat Karga bisa berkumpul lagi sama Papa dan Mama. Tapi please, saat ini aku perlu banget bantuan kamu, Hikmah. Kau mau kan bantu aku? Hikmah, ya Allah. Hikmah, kamu nggak apa-apa? Kita semua khawatir nyariin kamu. Apa laki-laki itu nyakitin kamu? Nah, kakak, alhamdulillah aku baik-baik aja. Teman aku udah nolongin aku kok. Terima kasih sudah mau menolong Imah. Kami sekeluarga berutang budi sama kamu. Sama-sama, Kak. Sudah sepantasnya kita sesama manusia saling tolong-menolong. Dan jangan anggap pertolongan saya ini sebagai hutang yang harus dibayar. Makasih banget ya udah bantuin adik saya. Ini hal penting banget buat saya. Makasih ya. Saya nggak nyangka zaman sekarang masih ada orang yang tulus kayak kamu. Saya Arga. Nama kamu siapa? Saya Tama, Kak. Dia itu baru pindah ke Jakarta, Kak. Dia mahasiswa baru di kampus IMA juga. Jadi Tama belum sempat nyari kosan. Tama, sebenarnya kalau kamu mau tinggal di sini, kita nggak apa-apa kok. Untuk sementara. Nggak usah, Kak. Saya nggak enak. Nggak apa-apa. Kamu juga udah bantuin adik saya kan? Itu penting banget buat saya. Jadi kamu nggak apa-apa kok tinggal di sini. Iya kan, Mas? Iya. Kamu boleh tinggal sini kalau kamu mau. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih.
Saya punya kebiasaan kalau saya lagi nggak sama orang tua saya berlutut di depan foto mereka, Kak. Kebetulan saya belum sempat bawa foto mereka, Kak. Dan saya lihat foto keluarga di ruang tengah, saya langsung bisa nebak kalau beliau pasti orang tua yang Kak Arga sayangin, Kak. Keluar dari sini. Keluar! Tolong kasih Arga kesempatan untuk ngejelasin semuanya. Kenapa Arga bisa mengambil keputusan ini, Pak? Jangan sebut nama saya, Papa! Kamu sendiri yang hari ini membuktikan kalau kamu bukan darah daging saya! Maaf, saya salah ngomong ya, Kak. Enggak kok. Mungkin Arga lagi banyak pikiran. Saya nyusul Arga dulu ya. Kakak Sida. Tama. Kamu makan tuh. Kakak udah bikin soto tuh. Makasih, Kak. Ternyata kakak bisa bikin soto mie juga. Iya bisa. Kenapa kamu suka? Suka banget, Kak. Jadi inget pas waktu aku masih kecil, Kak. Waktu aku masih tinggal di Bandung. Itu di pasar, Kak. Ada jualan soto mie, enak banget, Kak, rasanya. Maklum lah, Kak. Aku ini emang dari kecil emang hobi makan. Siang bisa makan batagor. Sore serabi, molen, cimol. Aduh, pokoknya semua lah, Kak. Habis makanan Bandung enak-enak sih, Kak. Kakak juga kangen banget pengen pulang ke Bandung. Kenapa Kakak Sida sama Kak Arga nggak pulang aja ke Bandung? Belum sempet. Sebentar ya, Kak. Halo? Mama? Alhamdulillah, Mah. Keadaan aku baik-baik aja. Mama mau ngomong nggak sama kakaknya teman aku? Iya, bentar, Mah. Mama mau ngomong. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau berterima kasih pada Anda dan suami Anda yang sudah berbaik hati pada anak saya. Sama-sama, Bu. Saya bayangkan Anda adalah orang yang baik, tulus, sampai bisa mengizinkan orang asing tinggal di rumah Anda. Dan Anda anggap saudara. Anda dari Bandung ya? Iya, saya dari Bandung. Saya akan kirim makanan asli Bandung ya. Gak usah repot-repot, Bu. Saya nggak mau ngerepotin Ibu buat bawa macem-macem ke sini. Anggap saja itu kiriman dari seorang ibu untuk anaknya yang berada di luar kota ya. Iya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama emang ibu mertuanya Kakak Sida. Aku janji, Kak. Gak lama lagi aku akan bikin keluarga kita berkumpul lagi. Penyakit nih. Dari dulu nggak pernah bisa ikat tali sepatu. Biona nggak usah, Bi. Biar aku aja yang ikat sendiri, Bi. Madonna, udah dong. Subhanallah. Cuma satu orang yang main bibi bukan Madonna.
Ya Allah, 9 tahun Bibi nggak pernah lihat kamu, Bagas. Sekarang kamu udah besar, udah nggak gemuk lagi. Karena setiap malam, tiap kali aku lapar udah gak ada yang bisa bikinin aku mie goreng lagi selain Bibi. Bagas. Ibu nggak salah, Kasidah. Sejak awal, Ibu udah ngerasa kalau dia ini Bagas. Bagas, kenapa kamu nggak bilang sama kakak kalau kamu Bagas? Aku mohon, Kak. Jangan kasih tahu ke Arga soal ini. Ayo cepetan. Nah, cepet-cepet. Buruan, ayo. Ayo. Bagas. Gue juga capek. Capek banget gak sih? Ayo dikit lagi. Bentar. Halo? Iya. Nanti Bagas kabarin lagi ya. Ada apa, Gas? Gawat nih. Papa sama Mama sekarang lagi ke Jakarta. Serius? Iya, Papa sama Mama mau nganterin antara terima kasih. Sekalian mau ketemu sama aku. Sekarang aku bener-bener bingung aku harus ngapain sekarang. Aku punya ide. Aku beliin makanan dulu ya buat dia, buat dibawa pulang. Oh iya dah. Kamu tunggu ya di sini sama Papa. Satria, sini. Papa mau ngomong. Kamu suka nggak sepatu bolanya? Suka. Beneran? Tadi waktu kamu nendang bola, pas penalti itu, kamu tutup mata kamu berdoa ya? Satria tutup mata, berdoa sama Allah. Sebut nama Muhammad dan Papa, biar aku tenang dan bisa menghadapi masalah. Kamu tutup mata kamu. Kamu berdoa sama Allah. Kamu sebut nama Mama dan Papa. Kakak yakin semua masalah kamu pasti akan selesai. Satria, kamu tahu itu belajar dari mana? Om? Kamu tunggu dulu di sini sayang. Kenapa kamu nggak bilang? Maafin aku, kan. Aku takut kakak marah kalau kakak tahu kalau aku sampai nyari kakak. Mana mungkin aku marah? Kamu adik aku. Sayang, Mama mana? Sekarang. Mana Bagas, Ma? Katanya mau ketemuan di tempat ini. Papa coba telepon aja, Pak. Coba. Gak dapat sinyal, Ma. Papa kesana sebentar ya.
deh sekarang ya. Hah? Ini perut masih gini. Mama bahagia sekali bisa ketemu kamu. Sampai kapan? Kamu adalah anak Mama. Kamu harus ingat itu. Iya, Man. Aku juga kangen sama Mama. Ada kasih dia sama cucu Mama. Keterlaluan kamu ya. Jadi kamu bohongin Papa supaya kamu bisa ketemu sama laki-laki itu? Dia itu Kak Arga, Pak. Anak Papa dan Mama. Bukan! Dia bukan anak Papa sama Mama lagi sejak dia keluar dari rumah ini. Kenapa sih Papa terlalu egois? Coba Papa pikir lagi. Apa pernah Kak Arga ngecewain Papa? Apa pernah Kak Arga bikin Papa marah? Pernah, Pak? Satu-satunya kesalahan Kak Arga adalah dia nggak mau menuruti kemauan Papa untuk menikahi Kak Nabila. Cukup, Bagas, cukup! Sekarang kamu keluar dari sini. Semoga saja Allah bisa buka mata hati Papa supaya bisa maafin Kak Arga. Buat keluarga ini kembali seperti dulu, Pak. Kembali utuh. Ya, halo. Kita mulai sholat ya. Baik, Pak. Tapi Pak, permintaan terakhir Ibu Nurma adalah menunggu Mas Arga. Kita mulai sholat ya. Kalau boleh, Arga mau ikut sholat, Pak. Arga merasa Arga harus berbalas budi karena Arga tidak ada di saat-saat terakhirnya. Allahu Akbar.
Itu neneknya papa. Kalau nenek sama kakeknya Satria mana? Kok Satria belum pernah ketemu sama mereka? Sekarang kita pulang aja yuk. Tapi Satria bakal ketemu kan sama mereka. Satria pengen peluk mereka, Pak. Soalnya teman-teman Satria selalu sayang sama kakek dan neneknya. Arga, kita pulang yuk. Satria ya. Kita pulang ya. Tega sekali Papa memisahkan anak dari ibunya sendiri. Papa lihat kan, cucu kita tidak bisa ketemu dengan nenek dan kakeknya. Papa tega. Ma, Arga pulang dulu ya. Arga. Mau kemana kamu, Ga? Ini rumah kamu, Ga. Seharusnya kamu nggak pergi ninggalin rumah ini lagi. Kamu ingat? Dengan kedua tangan papa menggandeng kamu pindah dari rumah panti asuhan ke rumah ini. Untuk jadi anak papa dan mama. Papa terlalu egois. Mama nggak tahu selama ini apa yang menurut papa baik belum tentu baik untuk kamu. Maafin papa ya. Arga juga minta maaf, Pak. Arga minta maaf, Pak. Sini, Nak. Satria. Mulai sekarang, Satria tinggal di sini. Sama kakek dan nenek. Bener, Bu. Pak. Iya, sayang. Kata Papa, setelah sujud di depan Allah, kita harus menghormati orang yang paling kita sayangi. Satria selalu lihat Papa berlutut di depan foto kakek sama nenek. Sekarang Satria harus kayak gitu karena Satria sayang sama kakek sama nenek. Cucu kakek.
Tapi kayaknya kalau misalnya cowok kayak kamu sih sampai tua juga aku nggak akan bakalan dapetin bunga dari kamu, Dak. Cewek salah sangka, gue disangka wis.